tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di Bethesda Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di Bethesda Kids. Shalom adik-adik. Yeay. Wah. Coba adik-adik lihat, Kak Shirley udah lengkap dengan perlengkapan ice cream. Wah. Dan tema kita minggu ini masih sama dengan minggu yang lalu. Dan Kak Shirley udah gak sabar buat mulai ibadah ini. Gimana? Kalian udah siap belum? Coba Kak Shirley lihat. Wah, ternyata kalian sudah rapi dan duduk yang manis. Kalau begitu, sekarang mari kita berdoa buat mulai ibadah ini ya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk ibadah. Tuhan, kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan sekarang kami siap untuk menyanyi, untuk menari, dan melompat buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Saatnya kita memuji Tuhan. Kali ini kita mau menari bagi Tuhan. Yeay. Katakan sama-sama ya. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku,
sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. 7. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. 7 ke atas. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yeay, tortor. Amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini karena kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami bersyukur ya Tuhan atas kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua, urapi guru-guru sekolah minggu, agar mereka boleh menjadi saluran berkat buat hidup kami. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh menegur kami dan mengajar kami, untuk kami boleh lebih kuat lagi iman kami kepada Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Adik-adik, tahukah kalian bahwa kalian diciptakan dengan begitu unik? Yes, there's only one you. Cuma satu yang kayak adik-adik dan cuma satu yang kayak Kak Shirley. Nah, Kak Shirley di sini akan berbicara tentang individualitas. Individualitas adalah menemukan siapa dirimu sehingga kamu bisa membuat perbedaan. Tuhan menciptakan kita dengan unik dan berbeda-beda. Kepribadian ini yang membedakan kita dari orang lain di dunia ini. Nih, lihat. Kak Shirley pikir Kak Shirley keren dengan pakai baju seperti ini. Tapi di samping itu, Kak Shirley juga orang yang suka lupa. Nah, gitu deh Kak Shirley melihat diri kakak kadang-kadang. Dan adik-adik mungkin menemukan bahwa ada cara baru untuk melihat diri adik-adik. Nah, Kak Shirley punya permainan menyenangkan untuk mengawali cerita kita minggu ini. Ayo, mari kita main. Tada! Dan Kak Shirley punya satu lingkaran merah dan satu pasta. Permainannya seperti ini. Jadi setiap pasta dan lingkaran merah mempunyai gerakan yang berbeda-beda. Nah, yang perlu adik-adik lakukan adalah mengikuti setiap gerakan kakak. Jadi kakak akan contohkan satu kali permainan dan nanti Kak Shirley mau main sama adik-adik di permainan yang kedua ya. Yeay! Oke, kalau gitu mari kita mulai. Yeay, sekarang giliran Kak Shirley main sama adik-adik. Kak Shirley yang pertama kali dan kalian yang kedua kali. Jadi kalian ikuti setiap gerakan yang Kak Shirley lakukan. Ayo kita mulai. Yeay, kalian hebat. Kalian berhasil mengikuti perintah kakak. Yeay. Baiklah adik-adik, sekarang kita dengarkan tentang seseorang yang berhasil juga mengikuti Yesus. Mari kita dengarkan ceritanya. Semua orang tahu siapa Matius. Orang-orang biasa memanggilku Lewi. Tapi nggak banyak orang menyukai dia. Oh, itu sindiran yang kasar. Matius membuat posisinya menjadi sulit. Dia seorang Yahudi seperti saudara dan teman-temannya. Tapi dia memilih bekerja kepada pemerintah Romawi. Aku hanya mencoba mencari nafkah. Pemungut pajak biasanya berbohong tentang jumlah uang yang mereka pinjam. 5 keping emas.
Tahun lalu cuma 3. 5 keping dan gak boleh kurang. Setelah mengumpulkan uang, pemungut cukai akan menyimpan kelebihan uang itu untuk diri mereka sendiri. Banyak dari mereka yang menjadi kaya dengan merampok orang-orang miskin. Hei, aku bekerja keras. Pemungut pajak dianggap sama seperti orang berdosa. Orang-orang menganggapnya orang jahat, seperti orang yang sedang gibahin dia. Aku gak ngerti bagaimana dia bisa tidur di malam hari. Pekerjaan menjijikkan untuk penjajah Romawi. Tetapi suatu hari, Apakah kamu mendengar tentang Yesus dari Nazaret? Sang guru. Seorang guru. Pagi ini dia membuat orang lumpuh berjalan lagi. Itu hoak. Anakku ada di sana. Dia melihat kejadiannya. seluruh kota gempar dengan berita itu. Bahkan Matius penasaran dengan berita itu. Mungkin orang itu cuma pincang atau... No, Yesus memiliki kuasa yang hebat dan dia peduli pada orang sakit. Well, sebodoh deh berita itu. Tapi kamu hutang 3 keping emas loh. 3? Hei, bagaimana aku bisa makan besok? Komplain aja sama gubernur. Aku harap Yesus akan mengatakan sesuatu kepadanya. Tempat itu menjadi sangat ramai. Yesus datang! Yesus datang! Matius melihat dari kiosnya, berharap bisa menemui Yesus. Tapi dia berpikir, siapalah dia? Aku orang bodoh, bahkan bangsaku sendiri membenciku. Matius kaget. Ia melihat sekeliling. Semua orang sudah menjauh. Tiba-tiba Yesus datang dan mendekat ke kiosnya. Guru? Yesus memandang Matius. Matius salah tingkah. Hari yang indah, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Tiba-tiba Yesus berkata, Ayo, ikutlah aku. Matius kaget. Semua orang sudah menjauh. Yesus mengangguk. Siapa? Aku? Matius percaya bahwa Yesus pasti sudah mengetahui isi hatinya dan semua tentang dia. Tetapi Yesus tetap mau mengajak Matius mengikuti dia. Oke, baiklah. Siap. Matius keluar dari kiosnya, melompat dengan gembira dan bergabung dengan Yesus. Ini sudah hampir malam. Maukah kau makan malam di rumahku? Yesus dan murid-muridnya mengikuti Matius ke rumahnya. Matius mengajak semua orang untuk makan di rumahnya. Ayo makan malam di rumahku. Matius sangat gembira bisa menjamu Yesus di rumahnya bersama sekelompok nelayan, pemberontak, bahkan pemungut cukai. Yesus tidak peduli dengan masa laluku. Dia percaya aku bisa jadi baik dan layak mengikutinya. Sementara Matius senang dengan hidup barunya, orang Farisi mulai mengkritik apa yang Yesus lakukan. Mengapa gurumu makan dengan pemungut Mulai pajak dan mengkritik orang berdosa? apa yang Yesus lakukan. Yesus mendengar hal itu dan menjawab, Orang sehat tidak perlu dokter, tapi orang sakit yang membutuhkan dokter. Aku datang untuk mencari orang berdosa agar mereka selamat. Tidak masuk akal. Kemudian Matius mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Di akhir hidupnya, Matius menulis kisah tentang Yesus dalam Injil Matius agar semua orang juga bisa mengenal Yesus. Adik-adik, tahu nggak ya salah satu murid Yesus yang adalah seorang pemungut cukai? Benar, Matius. Pemungut cukai itu adalah orang yang dikenal menipu untuk mendapatkan uang dan keuntungan yang banyak. Orang-orang juga memanggil Matius adalah orang yang berdosa. Mungkin Matius melihat dirinya sendiri, wah aku orang yang berdosa, aku orang yang jahat, orang-orang gak ada yang suka sama aku. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Matius bertemu dengan Tuhan Yesus
Dan Tuhan meminta Matius untuk menjadi murid dan mengikutinya. Meskipun terkadang Matius masih melakukan hal-hal yang gak seharusnya dia lakukan. Meskipun juga dia adalah orang yang berdosa, tapi Tuhan Yesus memilih Matius. Dan Tuhan Yesus juga ingin kita mengikuti dia, mengenal dia dan percaya sama Tuhan Yesus. Gak peduli nih apa yang adik-adik lakukan atau gimana adik-adik melihat diri adik-adik. Ketika Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman yang seharusnya kita tanggung dan mengampuni setiap dosa-dosa kita, itu karena Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Ketika kita percaya dan mengikuti Yesus, itu dapat membawa kita melihat diri kita dengan lebih baik. Satu hal yang perlu diingat hari ini adalah mengenal Yesus mengubah caramu melihat dirimu sendiri. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wah, lihat aku dapat apa kok? Itu permen semua? Iya, ini permen semua. Dari siapa? Ini dari Uncle. Oh, berarti aku mau langsung. Tapi kita sapa teman-teman dulu. Oh iya. Shalom teman-teman. Nah, aku dapat banyak banget ini permen dari si Uncle. Iya, aku boleh makan dong. Tapi kata si Uncle, kalau kita mau makan permennya, kita harus cari ayat hafalannya dulu. Mana ada ayat hafalan? Ini kok ada sedotan ya? Mungkin ayat hafalan di dalam sedotan. Coba kita ambil dulu. Ini ada yang biru, ada yang orange, ada yang ungu, ada yang biru lagi. Itu masih ada nggak? Oh, aku dapat 2. Oh. Apa itu semuanya? Nggak ada coba ini. Coba. Oh, ini ada satu lagi yang aku ketemu. Mungkin itu doang kali. Ya udah, coba kita buka-buka. Ini ada apa ya? Aku bersyukur. Mazmur 139 ayat 14. Oh, kayaknya ini kata-kata. Nanti kita susun jadi satu ayat. Oh iya, jadi kita coba susun. Karena. Terus ini yang merah isinya. Yang kau buat. Dan jiwaku. Kepadamu. Ini sepertinya di sini. Terus ini di sini. Ajaib apa? Maksudnya apa? Terus ini kejadian dahsyat dan ajaib. Terus di sini ada benar-benar. Coba lihat sini. Oh, ini menyadarinya. Coba kita susun. Ini di sini, terus mungkin ini di sini. Terus ini, terus ini. Coba kita baca. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Coba kita baca lagi sama teman-teman ya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oke, berarti ini kan ayatnya. Kita udah ketemu. Berarti kita bisa makan semua permen ini dong. Tapi kita sampai jumpa ke teman-teman dulu. Oke. Sampai jumpa teman-teman. Bye. Oke, kita makan sekarang. Yeay, dan sekarang kita tahu kalau kita diciptakan Tuhan dengan begitu unik. Terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus sudah membantu membuat saya mengenal diri saya dengan lebih baik lagi. Oke adik-adik, kali ini ibadahnya sudah selesai. Oh iya, sebelum Kak Shirley lupa, Kak Shirley juga mau ingetin buat adik-adik yang belum ikut Kids Avatar. Ayo.
ikut ke altar. Caranya gampang banget. Adik-adik bisa pergi ke Instagram WTC Kids. Di sana akan ada link pendaftaran yang adik-adik bisa untuk isi. Baik adik-adik, sebelum kita selesai, mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kebaktian kami sudah selesai. Kiranya apa yang telah kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami. Tuhan, biarlah kami terus mengikuti Engkau, mengenal Engkau, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati kami ya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, selesai juga ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you.